Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin sedikit membagikan sebuah materi atau ilmu pada penyampaian kali ini. Materi saya berjudul Classroom dan Zoom. Nah, bisa dilihat ini di sini ada judul Classroom dan Zoom. Oke, lanjut. Nah, pengertian dari classroom. Classroom merupakan sebuah layanan besutan dari Google atau bisa dibilang pecahan dari Google yang dapat digunakan untuk memberikan materi pembelajaran. Tentunya ini sangat mempermudahkan bagi yang menggunakan atau yang ingin membuat namanya classroom. Google Classroom adalah sebuah ruang kelas online di mana para anggota dan pengajar dapat berinteraksi satu sama lain. Ya, itu sedikit pengertian dari Google Classroom. Kemudian lanjut, di sini ada fungsi dan manfaat Google Classroom. Yang pertama itu ada memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini disebabkan karena baik siswa maupun guru dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, dan mendiskusikan tentang pelajaran dimanapun tanpa keterkaitan batas waktu atau jam pelajaran. Nah, kemudian yang kedua, kelas dapat disiapkan dengan mudah. Pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa serta asisten pengajar. Jadi yang berhak mengomando dalam suatu classroom itu dari guru pengajarnya sendiri, saling berbagi tugas, kemudian memberi informasi, eh, tanya jawab, itu bisa di Google Classroom. Kemudian yang ketiga dapat digunakan dengan aplikasi yang Anda gunakan. Nah, kelas berfungsi di Google Dokumen, Kalender, Gmail, Drive, dan formulir. Dan aman terjangkau. Kelas disediakan Zoom adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan secara daring. Jadi bisa dibilang dalam satu kelas itu ada Google Classroom. Dan ketika mereka mengadakan Google Classroom, otomatis kelas lainnya tidak bisa mendengarkan karena kecuali dia masuk ke kelas itu. Kemudian yang selanjutnya karakteristik Google Classroom. Adapun karakteristik Google Classroom adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada assignments atau tugas. Penugasan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktif Google yang memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa kepada siswa. Jadi bisa dibilang bisa berinteraksi langsung walaupun dia secara online. Kemudian yang kedua ada grading atau pengukuran. Google Classroom mendukung banyak segma penilaian yang berbeda. Guru memiliki pilihan untuk melampirkan file tugas sehingga siswa dapat melihat, mengedit, atau mendapatkan salinan individu. Jadi memudahkan guru ketika ingin membagikan file atau tugas, murid bisa langsung melihatnya di sebuah laptop ataupun smartphone yang dipakai oleh si muridnya ketika dalam melaksanakan Google Classroom. Kemudian yang keempat ada komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication. Pengumuman dapat dipostkan oleh guru ke arus
kelas dapat dikomentari oleh siswa dan memungkinkan komunikasi kedua arah dan guru. Bisa dibilang 50-50 karena seperti tadi ketika dalam satu kelas yang melaksanakan Google Classroom, positif kelas yang lainnya itu tidak bisa mendengar kecuali kelas yang lainnya itu ikut bergabung dalam Google Classroom. Kemudian yang keempat, time cost atau menghemat waktu. Guru dapat menambahkan siswa dengan memberi siswa kode untuk mengikuti kelasnya. Guru yang mengelola beberapa kelas dapat menggunakan kembali pengumuman tugas atau pertanyaan yang ada dari kelas lain. Jadi classroom bisa digunakan untuk beberapa kali pertemuan. Jadi kalau misalnya kelas A mengadakan pertemuan pada jam 8, kemudian keluar jam 9, kelas B bisa masuk di jam berikutnya. Kemudian yang kelima ada archive course atau arsip program. Kemudian yang keenam ada mobile application, aplikasi dalam telepon genggam. Nah, ini aplikasi kelas meeting room itu ada di HP, ada di laptop. Asalkan dia mendownload dulu aplikasi namanya Google Classroom. Kemudian yang ketujuh ada privasi. Kemudian selanjutnya itu ada kelebihan Google Classroom. Nah, itu yang pertama, sangat mudah digunakan. Di sini otomatis kembali ke awal tadi, Google Classroom itu bisa dimanapun dan kapanpun digunakan, maupun di laptop, di HP, asalkan dia ada sinyal yang mendukung bagi dimulainya kelas itu sendiri. Kemudian yang B itu ada menghemat waktu. Ruang kelas Google direncanakan untuk menghemat waktu. Ini mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Google lainnya. Kemudian yang C itu ada berbasis Cold. Berbasis Cold di sini Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar karena aplikasi Google mewakili sebagian besar alat komunikasi lainnya. Nah, kemudian yang D ada fleksibel, kemudian gratis. Nah, gratis di sini bukan berarti dia tidak memakai data seluler, tetapi gratis sudah dalam masuk ke aplikasi Google Classroom-nya sendiri tidak memakai dipungut biaya, tetapi bukan berarti gratis tidak memakai data seluler. Kemudian yang F itu ada ramah seluler. Jadi ketika di suatu desa tidak ada sinyal atau tidak dapat sinyal, insya Allah di classroom itu ada, walaupun sinyalnya lemah masih bisa untuk melaksanakan classroom. Kemudian lanjut, kekurangan Google Classroom. Google Classroom hanya berbasis web, yang mengharuskan peserta didik untuk berkoneksi dengan internet. Nah, pembelajaran bersifat individual sehingga mengurangi sosial peserta didik. Apabila peserta didik tidak kreatif atau kritis, maka akan berdampak pada pengetahuan. Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya itu ada Zoom. Kalau yang tadi itu ada Classroom, nah sekarang ada Google Zoom. Zoom adalah pengertian dari Zoom. Zoom adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi. Nah, selanjutnya ada dasar dalam ruang Zoom. Yang pertama itu ada support audio dan video. Sebagai layanan video conference tentunya Zoom mensupport dengan high definition audio dan video. Kemudian yang B ada berbagi layar atau share screen.
Nah, dalam sebuah meeting terkadang pengguna perlu melakukan presentasi dalam menjelaskan tujuan dan maksud. Nah, kemudian yang C, penjadwalan atau schedule, kemudian yang D keamanan, yang E chat, kemudian F recording, yang G reaction, dan H DTS. DTS di sini maksudnya setelah mengetahui pengertian dan fitur utama aplikasi Zoom, ketahui cara menggunakan Zoom melalui smartphone dan komputer. Bagi pengguna smartphone, positif dia harus mengunduh yang namanya aplikasi Zoom. Itu terdapat di Play Store ataupun di link-link yang bisa teman-teman cari di manapun dapatnya. Nah, mungkin itu sedikit ilmu atau penjelasan dari saya tentang aplikasi Classroom dan Zoom. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima oleh kawan-kawan sekalian dan menjadi rujukan permasalahan. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.